demi Allah, demi Rasulullah, waktu itu saya katakan, kalau saya terima uang itu, sama saja saya meminum darah anak saya. Setelah kejadian itu Bapak mencari keadilan. Betul. Tapi ada nggak yang kemudian membujuk-bujuk Bapak, sudahlah, hentikan. Ada ya. Akan ada kompensasi gitu misalnya. Saya nggak tahu nih, saya mau tanya aja. Bukan hanya kompensasi ya, justru ada yang datang, beberapa orang datang. Itu malam sekitar jam 10. Setelah kejadian. Ya udah beberapa bulan lah. Oh, beberapa bulan setelah itu. Cuma sebelum sidang MK diputuskan. Oh iya. Persisnya sebelum sidang MK diputuskan. Sebelum sidang MK diputuskan ada orang datang. Ada orang datang. Orang itu adalah? Orang itu ya mengaku sebagai dari orangnya Prabowo lah. Mengaku orangnya Pak Prabowo. Jadi dia datang ke rumah. Bahwasannya mengatakan bahwasannya Pak Prabowo ini dalam keadaan tertekan. Oh, begitu. Jadi bahasanya seperti itu, bahwasannya Pak Prabowo dalam keadaan tertekan, diharapkan Bapak untuk tidak menuntut terlebih dahulu. Gitu, tentang kematian Harun Al-Rashid. Lalu saya bilang, apa hubungannya nih? Itu Pak Prabowo dengan sidang MK, dengan saya, dengan Harun. Jadi ya katanya sih supaya tidak menuntut lah Pak, terlebih dahulu sebelum sidang MK diputuskan gitu. Jadi Bapak diharapkan untuk menerima sejumlah uang. Uang itu nilainya 200 juta. 200 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJAD, di acara pertemuan Prabowo bersama pendukungnya, ya, ada sebuah statement yang dia di situ menyatakan ada yang takut saya jadi presiden. Siapa dia? Nah, nantilah kita lihat videonya ya. Tapi yang pasti ini menarik ketika kalau saya yang ditanya, apakah Anda takut Prabowo menjadi presiden? Ya, saya memang takut. Apa ketakutan saya? Nah, ini nanti boleh ditambah sama sahabat aja kalau ada ya. Jadi siapa yang takut Prabowo jadi presiden? Saya takut. Dan saya menduga ratusan juta rakyat di Indonesia juga takut. Apa ketakutannya? Nah, ini video pendek aja ya. Jadi nanti kita akan coba sambil diskusi. Nih, saya takut kalau nanti Prabowo jadi presiden, maka Indonesia akan dekat dengan Israel. Karena tempo hari kita dengar kabar bahwa Prabowo sedang mencari dukungan ke sana. Nah, ini betul dikonfirmasi oleh Pak Prabowo, atau bolehlah jubirnya lah ya, atau siapapun lah yang merasa tahu bagaimana kabar itu ya. Kemudian kami atau saya lah, jangan mengatasnamakan kami. Saya takut Indonesia makin terpuruk jika Prabowo menjadi presiden. Kenapa? Karena dia melanjutkan program Jokowi yang terbukti gagal. Makanya banyak pendukung Prabowo dan Jokowi sekaligus yang pindah ke Anies. Yang saya kenal persis. Bukan satu dua, banyak bakal. Nah, kalau selorohan kawan-kawan mahasiswa tempo hari, kami takut dihilangkan. Kemudian kami juga takut nepotisme. Karena wakilmu Gibran Raka Buming Raka yang berhasil menjadi cawapres, hasil melecehkan hukum, hasil melecehkan nalar publik, hasil melecehkan akal sehat publik. Itu gitu ya. Ya gimana ceritanya kok? Kawan saya yang dosen fakultas hukum aja bilang, ini gimana? Apa fakultas hukum dibubarin aja gitu ya? Nggak usah ada fakultas hukum lagi. Kok diacak-acak kayak begini gitu. Nah, tapi kan kita ingat ya, katanya hukum itu bisa dibeli, bisa dipesan.
Ya gimana negeri ini bisa jadi lebih baik kalau caranya begini. Walaupun maksud Prabowo, dia bicaranya apa? Bangkir kalau nggak salah. Bangkir tuh takut kalau saya jadi presiden karena mereka yang nggak kasih kredit untuk saya. Jadi ini urusannya, urusan pribadi dia, urusan bisnis dia, bukan urusan rakyat Indonesia ternyata. Dahsyat luar biasa ini. Jadi siapa yang takut Prabowo jadi presiden? Kalau saya boleh klaim ratusan juta rakyat Indonesia. Kita dengar ya pidatonya Pak Prabowo. Dari awal deh. Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tau gak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Halo, gue ini jenderal ini, legend ini. Jelek-jelek ini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Alhamdulillah. Jadi sama saya. Ya, luar biasa ya. Dari sini nampak sekali. Ternyata yang dia sampaikan bukan urusan rakyat, bukan urusan perut rakyat, tapi urusan perut pribadinya dan perusahaannya. Luar biasa. Yang begini yang mau kita pilih. Sudahlah, kita pernah bantu orang ini 2 kali ya. 2014, 2019. Dan kita sekarang sadar bersama-sama, kita sadar berjamaah, kita hijrah. Karena kalau kita masih mendukung ini, ya takutannya banyak sekali. Bukan hanya Bangkir yang takut, kami pun takut. Gejala majikan sudah terhasut akut sama buzzer, saking kalang kabutnya, jadi muncul halusinasi yang berlebihan. Tim konsultan di belakang panggung, ya blunder nih, salah nih, ini bisa digoreng nih. Dan lagi kita goreng sekarang ya, mudah-mudahan matang ini. Jangan culik aku om. Ini tadi tuh kita takut dihilangkan karena belum clear juga itu. Karena Hendro Priyono, Agung Gumelar sudah kita naikkan juga videonya. Kalau Hendro Priyono bilang bahaya ini. Dia levelnya sudah level yang berbahaya ini secara psikologis. Agung Gumelar bilang ini belum selesai. Ini tim Mawar ini belum menunjukkan benar. Harusnya ditunjukkan di mana itu yang hilang. Dan seterusnya. Kalau dikubur di mana? Kasihan keluarganya. Siapa yang nggak takut sama tukang culik, bunuh, pembuat? Waduh, Bro Win. Bukan satu pihak saja, tapi seluruh rakyat Indonesia takut karena program Bapak PS akan melanggengkan kekuasaan yang otoriter rejim sekarang yang sedang berkuasa. Tagline-nya saja lanjutkan kok. Nah, kita lihat kronologisnya. Bagaimana Prabowo ingin bangkir-bangkir memberi kredit untuk perusahaannya. Benar duitnya aja udah berapa? 1,2 T itu. Masih kurang emang. Harta, tahta, wanita itu godaan luar biasa. Ya kita lihat ya videonya ya. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak.
Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak. Tenang Pak Prabowo, saya datang, itu saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Dari darah, our DNA itu DNA pergerakan. Bahaya. Rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang. Aromanya itu udah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana kalau di dalam struktur masyarakat. Babinsa bisa digerakkan. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan, ya pasti rakyat akan menuntut pemakzulan. Tapi buat saya, radar saya sederhana. 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Lalu saya lihat wawancara Pak Abraham Samad beberapa hari yang lalu yang tentang pamannya Gibran, ininya Gibran, semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Oke. Tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Karena pertama dia masih muda banget ya. Dek Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Saya datang, itu saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo.